Selamat datang di kanal Cinta Kicau Mania, tempat di mana gairah dan dedikasi bertemu dalam harmoni kicauan. Di tengah keriuhan kontes burung berkicau, nama Ciblek Kristal selalu menempati kasta tersendiri. Namun, mencapai performa puncak yang stabil bukan sekedar soal keberuntungan. Banyak dari kita melihat burung yang tampil gemilang di rumah, namun mendadak bisu saat digantang di arena. Masalah utamanya seringkali terletak pada asupan nutrisi yang tidak presisi. Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar, sebuah racikan pakan yang telah teruji secara turun-temurun untuk mencetak Ciblek Kristal yang tidak hanya gacor, tapi memiliki stamina luar biasa dan mental petarung yang konsisten. Persiapkan diri Anda untuk mendalami seni meramu pakan yang akan mengubah burung rumahan Anda menjadi sang juara sejati. Halo Kicau Mania, dalam dunia hobi burung kecil, Ciblek Kristal dikenal karena suaranya yang tajam, rapat, dan penuh dengan tembakan kristal yang memekakkan telinga. Namun, untuk menjaga kestabilan suara tersebut, diperlukan pemahaman mendalam mengenai metabolisme burung ini. Burung dengan ukuran tubuh sekecil ini memiliki tingkat pembakaran energi yang sangat tinggi. Kesalahan sedikit saja dalam pemberian pakan harian bisa berakibat pada penurunan performa atau yang lebih parah, burung menjadi malas berkicau. Video ini tidak hanya akan memberikan resep, tetapi juga menjelaskan logika di balik pemilihan setiap bahan. Kita akan masuk ke dalam laboratorium dapur kicau untuk meracik formula pakan rahasia yang selama ini hanya disimpan rapat oleh para pemain papan atas. Sebelum kita mencampur bahan-bahan tersebut, mari kita pahami mengapa Ciblek Kristal membutuhkan nutrisi spesifik. Di alam liarnya, burung ini adalah pemangsa serangga kecil yang aktif bergerak sepanjang hari. Mereka membutuhkan protein hewani yang tinggi untuk mendukung aktivitas motorik dan produksi suara. Namun, di dalam sangkar, lingkungan mereka terbatas. Jika kita hanya memberikan fur biasa, burung seringkali kekurangan elemen mikro yang penting untuk pembentukan hormon testosteron, yang merupakan kunci utama mental fighter mereka. Racikan yang akan kita buat hari ini dirancang untuk mensimulasikan asupan nutrisi di alam, namun dengan konsentrasi yang lebih tinggi, agar burung selalu dalam kondisi on atau siap tempur kapanpun dibutuhkan. Bahan dasar pertama yang kita butuhkan adalah for halus berkualitas tinggi. Pilihlah for yang memiliki kandungan protein minimal 18 hingga 20%. For ini akan berfungsi sebagai karbohidrat utama dan pengikat bagi bahan tambahan lainnya. Namun, jangan hanya mengandalkan for pabrikan. Kita akan memperkayanya dengan tepung jangkrik yang sudah dikeringkan. Jangkrik adalah sumber protein alami yang paling mudah dicerna oleh sistem pencernaan Ciblek. Dengan mencampurkan tepung jangkrik langsung ke dalam pakan harian, kita memastikan bahwa setiap patukan burung mengandung energi yang cukup untuk memicu saraf vokal mereka agar tetap aktif sepanjang hari. Bahan rahasia kedua yang sering diabaikan adalah kuning telur bebek yang telah direbus dan dikeringkan atau disangrai. Mengapa harus telur bebek? Karena telur bebek memiliki kandungan lemak dan protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan telur ayam. Lemak ini sangat penting sebagai cadangan energi jangka panjang. Saat burung sedang beraksi di gantangan, mereka membutuhkan ledakan energi instan yang didukung oleh stamina yang kuat. Kuning telur juga mengandung lecitin yang baik untuk kecerdasan burung dalam merekam suara masteran. Pastikan kuning telur benar-benar hancur dan tercampur rata dengan fur agar tidak menggumpal dan menyebabkan pakan cepat berjamur. Untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit di cuaca yang tidak menentu, kita perlu menambahkan sedikit bubuk kunyit dan madu asli. Kunyit berfungsi sebagai antibiotik alami dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sementara madu adalah sumber glukosa alami yang sangat cepat diserap oleh tubuh untuk memulihkan tenaga. Campuran ini akan membuat Ciblek Kristal Anda memiliki bulu yang mengkilap dan mata yang tajam, tanda bahwa organ dalamnya berfungsi dengan sangat baik. Ingat, burung yang sehat secara internal secara otomatis akan lebih rajin berkicau, karena mereka merasa nyaman dengan kondisi tubuhnya sendiri. Proses pencampuran adalah tahap yang sangat krusial. Setelah semua bahan kering dan basah terkumpul, gunakan teknik sangrai dengan api yang sangat kecil. Tujuannya bukan untuk memasak, melainkan untuk menghilangkan kadar air dari madu dan telur agar racikan ini bisa tahan lama hingga 1 bulan dalam wadah kedap udara. Aduk terus tanpa henti selama kurang lebih 15 menit. Aroma yang keluar dari proses sangrai ini akan sangat menggoda nafsu makan burung. Setelah warna pakan berubah menjadi sedikit lebih gelap dan teksturnya terasa renyah, angkat dan biarkan dingin secara alami sebelum dimasukkan ke dalam toples.
Jangan pernah memasukkan pakan hangat ke dalam wadah tertutup karena uap airnya akan mengundang jamur. Dalam merawat ciblek kristal, terkadang waktu dan kesibukan membuat kita sulit untuk menyiapkan semua bahan ini secara mendetail. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami telah mengurasi berbagai produk berkualitas yang sudah terbukti khasiatnya di kalangan pemain lomba, untuk membantu menjaga performa burung kesayangan Anda tetap di jalur juara. Menggunakan produk pendukung yang tepat akan sangat membantu mempercepat proses pengkondisian burung sebelum turun ke lapangan. Setelah racikan pakan rahasia siap, cara pemberiannya pun tidak boleh sembarangan. Berikan racikan ini sebagai pakan utama setiap hari. Namun perhatikan transisinya. Jika burung Anda sebelumnya terbiasa dengan fur polos, campurkan racikan ini secara bertahap selama 1 minggu agar pencernaannya tidak kaget. Pada minggu pertama, amati kotoran burung. Jika kotorannya padat dan kering, itu pertanda pakan terserap dengan sempurna. Disinilah Anda akan mulai melihat perubahan perilaku. Burung akan menjadi lebih aktif, sering melompat antar pangkringan, dan mulai mengeluarkan suara-suara isian dengan volume yang lebih keras dari biasanya. Meskipun pakan racikan kita sudah sangat kaya nutrisi, extra fooding atau EF seperti jangkrik hidup tetap wajib diberikan sebagai stimulan mental. Untuk ciblek kristal, pemberian jangkrik ukuran kecil sebanyak 3 ekor pada pagi hari dan 3 ekor pada sore hari adalah standar yang ideal. Namun, rahasianya terletak pada kualitas jangkrik itu sendiri. Pastikan jangkrik yang diberikan sudah diberi makan sayuran sehat seperti wortel atau bayam sebelum diberikan ke burung. Ini yang kita sebut dengan teknik gut loading. Dengan begitu, nutrisi dari sayuran tersebut akan ikut masuk ke dalam tubuh ciblek Anda melalui jangkrik tersebut, menciptakan sinergi nutrisi yang sempurna. Selain jangkrik, kroto atau telur semut rangrang adalah kunci untuk menaikkan birahi secara terkontrol. Berikan kroto segar maksimal 2 kali dalam seminggu, cukup 1 sendok teh saja. Kroto mengandung protein cair yang sangat tinggi yang dapat memicu hormon vokal burung. Namun waspadalah. Pemberian kroto yang berlebihan justru bisa membuat burung menjadi terlalu birahi atau over birahi, yang ditandai dengan perilaku burung yang terlalu agresif seperti mengejar lawan tanpa berkicau. Keseimbangan antara pakan racikan harian dan pemberian kroto inilah yang akan menentukan apakah burung Anda akan tampil stabil atau justru merasot di arena lomba. Hal yang sering terlupakan namun sangat vital adalah kualitas air minum. Air adalah pelarut nutrisi dalam tubuh. Gunakan air mineral atau air yang sudah direbus untuk menghindari bakteri jahat yang bisa merusak pita suara burung. Anda juga bisa menambahkan 2 tetes asam jawa ke dalam air minum seminggu sekali untuk membantu membersihkan lendir di tenggorokan burung. Tenggorokan yang bersih akan membuat suara tembakan ciblek kristal terdengar lebih bening, tajam, dan memiliki resonansi yang jauh lebih baik. Ingat, suara kristal adalah nilai jual utama burung ini, jadi pastikan instrumen vokal mereka selalu dalam kondisi bersih. Nutrisi yang baik harus didukung dengan latihan mental. Pakan rahasia ini memberikan energi, namun pengalaman di lapangan memberikan keberanian. Lakukan proses trek atau latihan bersama dengan burung sejenis secara rutin, namun jangan terlalu lama. Cukup 15 hingga 20 menit untuk membangkitkan insting teritorialnya. Dengan pakan yang tepat, ciblek Anda akan merasa memiliki tenaga yang melimpah untuk mempertahankan wilayahnya. Dan inilah yang kita sebut sebagai mental juara. Burung akan berdiri tegak, ekor menghentak, dan terus memuntahkan lagu tanda henti, karena ia merasa berada dalam kondisi fisik yang superior. Selain pakan, perhatikan pula lokasi penyimpanan sangkar. Hindari meletakkan ciblek kristal di tempat yang terlalu berangin atau dekat dengan sumber suara yang terlalu bising secara konstan, seperti mesin pabrik. Pakan racikan kita membantu burung beradaptasi dengan stres, namun lingkungan yang tenang saat beristirahat sangat diperlukan untuk proses pemulihan sel-sel otot vokal. Pengkerodongan di malam hari adalah wajib. Di dalam kerodong, burung akan merasa aman dan hangat, sehingga energi dari pakan yang mereka makan siang tadi bisa dialokasikan sepenuhnya untuk regenerasi tubuh dan persiapan untuk gacor di keesokan harinya. Seorang kicomania sejati adalah pengamat yang baik. Perhatikan setiap perubahan setelah Anda memberikan racikan pakan ini. Jika burung mulai sering ritmik dengan materi lagu yang lebih bervariasi, itu tandanya nutrisi sudah mulai bekerja di tingkat otak. Jika burung mulai sering melakukan gerakan nembak
dengan durasi yang panjang, itu berarti staminanya sudah mulai terbentuk. Jangan terburu-buru membawa burung ke arena besar. Mulailah dari latihan prestasi kecil di lingkungan sekitar, untuk melihat sejauh mana pakan ini memberikan dampak pada daya tahan burung saat berhadapan dengan lawan yang banyak. Ada kalanya burung merespon racikan ini dengan sangat kuat, sehingga menjadi terlalu gacor, namun kehilangan kontrol atau overbirahi. Jika Anda melihat burung mulai sering turun ke dasar sangkar, nabrak jeruji, atau sayapnya turun, ngelowo, segera kurangi dosis porsi jangkrik dan tingkatkan intensitas mandi malam. Mandi malam akan membantu menurunkan suhu tubuh burung dan menstabilkan birahinya. Pakan racikan tetap diberikan, namun durasi penjemuran harus dikurangi. Keseimbangan antara asupan energi dari pakan dan pengeluaran energi melalui aktivitas harian adalah kunci utama konsistensi di lapangan. Ingatlah bahwa tidak ada hasil yang instan dalam merawat makhluk bernyawa. Racikan pakan ini bukan sihir yang bisa mengubah burung dalam semalam. Diperlukan konsistensi dalam pemberian pakan, kebersihan sangkar, dan kasih sayang dari pemiliknya. Gunakan racikan ini secara rutin selama minimal 3 minggu untuk melihat hasil yang signifikan. Banyak kegagalan terjadi karena pemilik burung sering berganti-ganti merek pakan atau resep karena tidak sabar melihat hasil. Percayalah pada prosesnya, karena bahan-bahan alami yang kita gunakan bekerja secara organik, memperkuat sistem internal burung dari akar hingga ke performa puncaknya. Banyak rekan-rekan di komunitas Cinta Kicau Mania yang sudah mencoba formula ini dan melaporkan hasil yang luar biasa. Dari yang tadinya burung hanya bisa bunyi sesekali, sekarang sudah mampu bersaing di barisan depan kelas ciblek. Kunci kesuksesan mereka bukan hanya pada resepnya, tetapi pada ketelitian mereka dalam mengikuti setiap langkah yang kita bahas tadi. Konsistensi tampilan di arena lomba hanya bisa dicapai jika fondasi nutrisinya kuat. Dengan pakan yang tepat, ciblek kristal Anda tidak akan lagi takut pada lawan dengan volume keras, karena ia sendiri memiliki senjata yang lebih tajam dan tenaga yang lebih awet. Itulah seluruh rahasia di balik racikan pakan ciblek kristal agar tampil konsisten dan menjadi juara. Kita telah membahas dari pemilihan bahan, proses pembuatan, hingga cara aplikasinya yang tepat. Dunia Kicau Mania adalah dunia tentang rasa dan pemahaman. Semakin Anda memahami kebutuhan burung Anda, semakin dekat Anda dengan gelar juara. Jangan ragu untuk bereksperimen sedikit dengan porsi sesuai dengan karakter unik burung Anda masing-masing, karena setiap burung adalah individu yang berbeda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kemajuan hobi kita semua dan menambah koleksi piala di lemari Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada rekan-rekan komunitas Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips rahasia lainnya seputar dunia burung berkicau. Tuliskan di kolom komentar pengalaman Anda merawat ciblek kristal atau jika ada pertanyaan mengenai racikan pakan tadi. Mari kita terus belajar dan berbagi demi kejayaan Kicau Mania Indonesia. Saya pamit, salam satu hobi dan semoga ciblek Anda segera menjadi legenda di arena.